musik-musik itu tadi kan lu istilahnya banting setir langsung paduan suara di kuliahnya. Oh iya, itu belum cerita ke arah sana ya. Iya. Nah itu tuh kan banting setir banget. Saya guys sambil ngomong. Apa sih? Sambil ngomong sambil makan. Nah banting setir itu membuat reference musik lu yang dulu ini terus jadi hilang di paduan suara berganti musik-musik paduan suara, atau musik-musik itu tetap ada dan mengiringi? Justru, atau jadi lebih kompleks lagi, lebih banyak? Iya, semenjak aku masuk ke dunia paduan suara, aku nambah, bukan menggeser apa yang udah ada, justru menambah koleksi. Jadi kayak kamu tahu aku udah punya nih rak koleksi ini, dan aku bela-belain beli rak yang baru yang bagus untuk ngisi list paduan suara. Jadi dia justru menambah koleksiku gitu loh. Apa yang membuat lu pengen masuk paduan suara, atau emang lagi-lagi karena amazing lihat sesuatu, balik yang tadi gue udah terpukau melihat sesuatu, jadi gue harus kejar gitu. Balik lagi dari omongan tadi sih. Kalau boleh sedikit cerita, jadi pokoknya tadi kan kita baru sampai SMK ya, masuk lulus kuliah, lulus masuk. Coba perjalanan tuh masuk. Itu tuh sebenarnya nggak kepikiran sama sekali untuk ikutan yang berbau-bau musik atau seni. Karena aku lebih mikir kepada kayak udahlah. Aku pengen fokus kuliah. Ya selain itu juga, aku juga mikirnya kepada udahlah, aku nggak ada jalan di musik. Aku nggak ada jalan di seni gitu, karena bahkan aku sebelum masuk kuliah pun sempat bilang ke orang tua aku kalau ingin masuk pendidikan seni tari. Bayangin kamu, pendidikan tari dari STM gitu. Cuman lagi-lagi mereka nggak, yang aku bilang tadi Fik, maksudnya kalau untuk ngedukung yang gimana tentang seni, jujur kurang. Jadi kayak ya udah, itu tuh hobi, bukan kamu hobi nggak apa-apa, tapi kalau bukan sebagai karir. Mereka kayak nggak ngelihat something di seni gitu, kalau itu untuk di hal yang diseriusin kayak karir dan sebagainya. Ya udahlah ya, aku nggak terlalu menyalahkan itu juga. Cuman maksudnya sayang, karena aku sangat-sangat passionate di situ, tari, musik gitu. Tapi kalau untuk kayak seni gambar rupa ada, tapi ya kentang-kentang gitu aja. Tapi kan sempat bikin gaun dan lain sebagainya. Itu lewat aja. Tapi maksudnya kalau aku telatenin mungkin ini ya. Iya. Karena nggak telaten aja. Tapi gue pun basicnya emang suka seni, baik itu seni komedi atau seni yang tari, teater dan lain sebagainya. Emang basicnya suka seni, bukan suka musik. Musik itu istilahnya gue kecemplung aja, dan udah terlanjur terlalu dalam. Kenapa nggak gue ambil sesuatu yang berharga dari yang sini, gitu aja sih pikir gue. Nah begitu pun pikiranku juga Fik. Jadi pas masuk kuliah kayak udahlah, aku nggak ada jalan di musik. Nyatanya sampai lulus SMA pun nggak ada tuh kayak kesempatan gitu, atau kayak jalan, meskipun aku suka. Jadi kayak lebih kepada hobi-hobi aku yang lain, yang mungkin lebih ke ngasah skill yang nggak nyanyi gitu. Jadi aku benar-benar, dan itu kehambat di SMK dulu. Aku pengen jadi penyiar radio. Iya. Jadi itu salah satunya juga masuk komunikasi. Makanya pas pertama kali ke Unila ngelihat Graha tuh. Geraha Kemahasiswaan. Iya, Geraha Kemahasiswaan. Dulu kan sekret PSM nggak di situ. Iya. Jadi yang dipajang di kotak-kotak itu ya cuman yang ada di situ dulu. Aku ngelihat nggak langsung kemana-mana, tertuju pada radio kampus Unila. Tapi udah sempet daftar? Nggak sempet. Itu beda ceritanya. Makanya kayak Rakanila, aku harus ikut gitu kan. Nggak mau yang lain, cuman itu gitu kan. Tapi kayak sempet. Itu belum sampai UKM show berarti? Belum. Makanya kan aku bilang pertama kali ke Unila. Iya, jadi kayak, tapi kayak ada banyak lain kayak yang bener-bener ada fotografi, ada masih balik lagi ke apa namanya, sumpuk tadi. Iya,
anak desa anak ini desa ke aduh dalam temurung. bener-bener yang keluar ke dunia luar, terus melihat keindahan, aduh pokoknya makin banyak deh duniawi ini ya ternyata. Jadi kayak aduh gimana ini, dan memang nanya gila-gila organisasi ya kan, gimana ini nggak ini, tapi kayak satu tujuan tetap pengen Nakanila titik gitu kan, kayak English Club itu, English Society itu kayak ya oke juga pengen fotografi Zoom, pengen banget karena suka juga fotografi. Terus ya udahlah yang ini dulu aja, jeng 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 masuk UKM apa UKM show. Bahkan aku pengen ikut Mapala setelah ngeliat nggak punya pendirian, kayak ngelihat dia orang terjun ngeliat UKMBS acting yang gitu-gitu, ngelihat apalagi ya Kopma dengan tawarannya bisa berwirausaha dan sebagainya, anjrit bingung. Terus aku juga termasuk tipikal orang yang nggak enakan kan, jadi kayak aku itu tahu banyak info itu dari mana, dari UKM Birohmah. Banyak kan Birohmah Cinta Maba ya dulu kan orang yang mengadakan ojek. Bener jadi kayak aku juga kepingin ikut karena untuk rasa berterima kasih, karena aku mendapatkan semua informasi dari mereka. Oh iya ya kan, waktu kita masuk emang Birohmah tuh langsung nge-keep semua orang sih, Birohmah maupun yang di tiap fakultas apa LDF-nya. Tapi karena mungkin kayaknya aduh Birohmah ketinggian, aku jadi berterima kasihnya melalui FSPI. Jadi kayak aku udah punya list nih, kalau ini tuh yang UKM fakultas aku bakal ikut FSPI gitu kan. Nah jadi kayak bener-bener ini sampai tibalah kucuk paduan suara mahasiswa Universitas Lampung yang awalnya aku underestimate, lagi-lagi awalnya aku underestimate, kayak apa sih, kan kita ketemu mereka udah dari zaman upacara kayak asing banget, kayak apa sih nyanyinya sok-sok diseriosain gitu kan, kataku ih apa banget sih, bisa nggak nyanyi biasa aja gitu loh, sama kayak gue berarti. Jadi kayak iya apa banget nyanyinya kayak gitu. Dulu aku bener-bener kayak nggak tahu kenapa harus kayak gitu. Terus yang kedua pas kita Propti hari pertama mereka tampilkan, kalau dulu tempatnya yang di belakang itu yang ngadep ke panggung langsung. Kalau tempat pas kamu maba, aku maba kan ngeliat itu masih di panggung juga, masih di situ juga ya, yang ada panggung. Nah itu apa namanya, lagi-lagi kan dia orang juga yang ngajarin tuh, yang ngajarin lagi-lagi kayak masih belum bisa ini, kenapa sih biar apa sih nyanyinya kayak gitu, aku belum bisa nemuin keindahan feel-nya dari situ. Sampai akhirnya karena aku orangnya gila-gila budaya ya, gila-gila adat, apa nih baju-baju Papua nih kan, kayak dia orang masuk paduan suara, dia orang nyanyi yang kurang aku tuh gobloknya, aku di hari kedua aku telat, jadi aku duduknya di belakang, jadi nggak gitu kelihatan loh. Tapi kan aku berdiri jadi kayak ya tetap kelihatan, cuma kasihan orang yang di belakang enggak. Ini apa sih gede banget enggak. Orang-orang belakang adalah orang yang tidak excited untuk melihat itu, jadi nggak akan keganggu meskipun aku berdiri. Tapi sebenarnya di situ pun aku nggak terlalu ini fake, nggak terlalu excited, tetap kayak darah Kanila aja gitu. Tapi kayak mulai nih kayak UKM yang lain tuh menghantui, salah satunya ISO. Pokoknya kayak seru aja gitu, kayak yang Inggris tuh aku suka gitu. Dan sebenarnya akhirnya ikut PSN tuh awalnya bukan karena kemauanku sendiri, tahu. Karena ada temen yang karena temen yang ngajak, teman barengan aku yang asalnya sama-sama dari perumahan yang sama, ada lah bestie gitu. Terus kayak dia yang ngajakin malahan, dengan alih-alih dia pengen, karena waktu itu lagi diiming-imingin kakak-kakaknya yang ke Spanyol. Jadi kayak wih kita bisa keluar negeri nih lewat sini gitu. Baru mau berangkat ya? Baru mau berangkat. Itu kan kita orang Propti paling bulan apa sih? Agustus kan, September lah. Iya pokoknya sekitaran itu. Mereka tuh berangkat mungkin
mungkin lupa aku, tapi yang jelas belum berangkat tapi udah mau berangkat. Dan justru dari situ aku malah masuk PSM. Tapi ya itu kalau boleh di ini lagi awal-awalnya itu enggak yang menghujat malahan. Bukan menghujat, tapi masih belum nyatu sama musiknya, kayak aduh apa sih ini, apalagi aku diterimanya di bariton, di bass. Aduh apa sih ini, nggak nyanyi ini mah gitu, kayak nyanyi itu yang suara tinggi itu, yang tenor gitu, bass ini apa cuman ini apa sih, nggak seru, nggak asik kayak gitu-gitu. Kalau dari segi nyanyinya ya. Iya. Karena aku masuk paduan suara itu pun kayak sampai kakak-kakaknya pulang Spanyol aja aku masih belum aktif. Jadi aku aktif itu kayak benar-benar masih loncat-loncat organisasi sana sini. Iya, lebih seringnya kepada duta pulang kampung. Jadi PSM kan waktu itu lebih, pokoknya agendanya full gitu kan. Paduan suara kan kayak ada latihannya, ada galang dananya, ada macam-macamnya kan. Nah itu tuh udah nggak pernah datang ke agendanya, bukan hanya karena double UKM ya, karena aku juga seringnya pulang kampung tiap weekend dulu. Karena emang bener-bener baru jauh dari rumah. Iya, terus nggak tahu deh. Jadi yang bener-bener bikin aku aktif di paduan suara di awal, paduan suara mahasiswa ya, di PSM Unila itu di awal-awal bukan karena musiknya, bukan karena seninya, bukan karena musik, bukan karena lirik, bukan karena bukan karena apa-apanya. Karena jujur belum ngerti kenapa sih harus kayak gitu suaranya gitu, dan karena belum bisa ada penerimaan. Dan itu memang butuh proses, asli butuh proses. Jadi pokoknya kalau boleh dibilang itu nyanyinya tuh cuma 30%, bahkan mungkin kurang. Jadi kayak 70% itu kayak proses-proses yang lainnya, panitiaan, terus yang itu bisa dinikmati cuma offline. Kasihan kan kalian. Ya Allah kasihan. Tapi bukan berarti proses itu nggak indah ya, maksudnya ya ada lika-likunya lah. Tapi maksud aku kan agak disayangkan aja, ini salah satu bentuk suaraku ya. Maksudnya salah satu bentuk ungkapanku, mungkin belum pernah aku omongin ke siapapun. Nih, eksklusif ada di sini. Jadi maksudku ya bukan yang gimana juga sih, cuman maksudnya kalau dipikir-pikir sekarang, kenapa sih dulu itu lebih kepada aku bingung apa motivasinya gitu. Apa motivasinya ada di situ, terlalu cinta musik banget juga pada saat itu ya. Ya hanya sebegitunya, terutama musik paduan suara ya. Jadi maksud aku kayak jujur di awal aku kayak sangat-sangat kurang menikmatinya tuh, kayak ya lo kan ikutnya UKM paduan suara, UKM nyanyi gitu, UKM seni, tapi aku tidak merasa sebagai seniman, nggak merasa sebagai penyanyi, karena memang benar-benar nggak nyaman sama cara nyanyinya, belum paham gitu loh. Jadi nggak nyaman. Terus terus mungkin karena banyak proses lain ya, maksudnya kayak banyak agenda lain di luar musik, di luar nyanyi, yang which is itu organisasi, yang keorganisasian banget, dan beserta drama-dramanya pada saat itu. Karena pada saat itu aku masuk lagi gunjang-ganjingnya gitu kan. Jadi kayak ini aja jadi kayak ngerasa pada saat itu tuh kurang dapet apa sih kenapa sih aku ada di sini gitu, kenapa sih aku masih mau segala macam. Tapi kawan kakak masih ada di situ dengan teman. Iya, tapi teman-teman masih ada. Dan pada saat itu memang aku ngerasanya kayak belum bukan enggak ya. Jadi belum merasa nyaman. Belum punya seseorang gitu, belum ada. Sampai akhirnya ada sih 1-2 orang. Terus teman angkatan juga ada gitu kan, yang deket. Akhirnya kayak yang ada di situ bukan karena keseniannya, bukan karena nyanyinya, tapi ya karena lingkungan kawan juga. Karena kawan, karena mikirin kayak ya udahlah, kita udah ngelaluin banyak pahit, sedih, getirnya bareng-bareng gitu. Terus
terus masa mau pergi gitu kan. Tapi mungkin tapi banyak banget hal yang bikin aku akhirnya pada saat itu pengen pergi, kayak yang bener-bener apa sih ini gitu kan. Apa sih muak dengan semua. Maksudnya kayak kalau aku anaknya padus banget, aku anaknya tuh choir addict banget kayak sekarang gitu. Jadi kayak yang terlepas dari apapun dramanya itu, aku suka paduan suaranya. Ini enggak, nyanyinya enggak enjoy, di lingkungannya juga cukup keras pada saat itu. Jadi kayak yang sempet goyahnya luar biasa. Jadi kayak kalau misalnya pada saat itu aku nggak bertahan gitu kan, nggak mencoba untuk survive, dan jadi aku tuh gimana ya, Fik? Lingkungan yang kayak apa dulu nih yang membuat kakak susah untuk beradaptasi? Bukan susah untuk beradaptasi, tapi lebih kepada susah untuk bertahan. Tuntutannya, maksudnya tuntutan organisasinya dan contohnya itu kayak apa ya, pada saat itu tuh manis spill di sini. Tapi intinya pada saat itu tuh ada masalah yang terjadi di kalangan atas gitulah, di kalangan senior. Itu ya. Ya, jadi kayak organisasi ini tuh jadi bener-bener lagi gunjang-ganjing aja ya. Apa kabar kita loh? Apa kabar kita yang masih anak baru gitu kan? Jadi kayak pada saat itu ya pengurusnya juga ya pontang-panting gimana cara mempertahankan organisasi tersebut, bagaimana cara mempertahankan kami gitu kan. Jadi kayak pokoknya dramanya luar biasa, dan itu ya ngilangin enjoy kita dalam nyanyi gak sih? Maksudnya moodnya tuh lebih banyak jadi hancurnya. Tapi maksudnya itu tadi, maksudnya bertahannya tuh bukan karena seninya, bukan karena aku anak choir edit banget gitu loh, karena teman-teman, karena kayak empati, simpati gitu, lebih kepada kayak nggak enak buat pergi, lebih kepada kayak gitu, jujur pada saat itu. Dan aku juga orangnya kayak gitu loh, kayak nggak tahu, kayak punya keyakinan aja mungkin kali ya, kayak biasanya kalau aku udah ini ya pergi kok, kalau udah nggak suka atau benci atau apa ya nggak pakai ragu gitu, nggak udah nggak mau sama lo gitu, nggak ampun enggak. Tapi ini enggak gitu loh. Itu yang pertama, yang jadi pokoknya pada saat itu temanku yang ngajak ke PSM ini nih cabut bahkan pas kalau kalian tuh agenda pelantikan anggota magang. Belum lama dong. Iya, sangat-sangat belum lama. Hanya karena pada saat itu teman aku itu nggak suka karena pada saat itu kakak-kakaknya nyanyi lagu rohani. Lagu rohani. Itu masalah wajar anak ini sih. Iya, mungkin shock ya, culture shock. Aku pun kaget. Ya apa kabar dari yang tadi aku bilang sekolah Islam terpadu gitu kan. Meskipun setelah masuk negeri, tapi maksudnya asing gitu loh, kayak kakak-kakak ini nyanyi lagu rohani agama lain gitu kan. Jadi kayak agak kaget. Tapi maksudnya temenku pada saat itu langsung bener-bener nyerah. Nggak semua sih, aku cuma berdua pada saat itu. Jadi kayak dia bener-bener ayo gitu, nggak usah lah, kita nggak usah ikut ini. Padahal dia yang ngajak kan, anjrit. Tapi endingnya aku kayak tetap apa ya, kayaknya ada sesuatu deh menarik sih ini gitu kan. Terus kayak lagian kita bisa milih kan untuk nggak nyanyiin gitu kan. Atau misalnya aku dulu mikirnya gitu, kayak kita bisa milih kan untuk nggak nyanyiin, atau misalnya adalah hal lain gitu kan. Kebetulan aja lagi nyanyi ini gitu loh. Jadi kayak penasaran bertahan. Terus aku bertahan itu muncul drama-drama yang tadi aku ceritain itu, kayak apa sih yang bisa aku kulik dari ini, ada yang bisa aku ini nggak sih dari aku bertahan. Akhirnya bertahan lagi. Jadi kayak gitu loh. Harusnya kan aku benar-benar langsung kayak temanku yang awal itu nggak pergi cabut, dan aku sebenarnya bisa aja ngelakuin itu, maksudnya di hal-hal lain. Tapi entah kenapa yang di sini ternyata takdir Tuhan mengizinkan untuk lanjut. Dan ternyata memang di tahun-tahun pertama aku itu nggak gampang banget. Kayak 2015 menuju 2015 lah ya secara full. Jadi kan aku dari 2014 akhir sampai 2015 full, kayak yang benar-benar itu perjalanannya gila gitu. Terus makanya itu kayak
bener-bener baru di 2016 Fik, aku yang ngerasa enjoy bukan hanya 2016 awal. Kalau ada organisasi ya tetep lah ya, namanya tuh organisasi, sibuk segala macem, apalagi udah masuk pengurus pada saat itu, kayak tanggung jawabnya lebih dan sebagainya, tekanannya juga beda lagi, maksudnya ya lebih gila. Cuman maksudku, aku bersyukurnya adalah di situ aku udah mulai nemuin makna dari harmonisasi, bukan makna tapi kayak yang setelah selesai konser berarti. Pokoknya setelah setahun itu berlalu, kayak dibunyiin ada dang 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 teng bunyi gitu kan, aku kaget lagi sompo kayak jadi selama ini tuh aku nyanyi tuh sebagus ini gitu loh, kayak kemana aja gitu kan. Terus udah mulai concern ada kompetisi, akhirnya datengin lagi Konatan. Jadi pada saat itu pelatih kita tuh sempet kayak udah lama banget nggak didatengin gitu loh. Datengin lagi Konatan, pelatih kita nyanyi lagi serius, kayak sompo lagi sompo, bener-bener kayak yang kaget. Oh, suara bass tuh gini toh, suara bass tuh ngaruhnya emang gini, dibutuhin kayak gitu. Harmoni tuh kayak gini ya gitu sih, kayak kenapa aku baru sadar, kenapa aku baru gitu. Jadi kayak dari situ lebih gila. Jadi dulu tuh sering diajak nobar sama kakak-kakaknya tuh. Aku tuh nggak kayak lagu-lagu misalnya nih, yang lagu-lagu yang mellow gitu ya, apa sih lagu bikin ngantuk gitu kan. Aku bener-bener hanya pemuja dan pemuji folklore. Kayak itu nomor 1 gitu. Tapi sekarang kayak folklore itu bisa jadi nomor sekian. Kalau aku nemu lagu misalnya lagu mix atau lagu kategori sakra tapi yang kena di hati aku, bisa geser jauh gitu. Tapi kalau dulu bener-bener ya folklore, aku akan sangat semangat di folklore. Terus ya udah deh, baru dari situ. Nah dari situ lagi akhirnya aku bukan cuma nambah list lagu-lagu yang aku suka tapi aku nambah wawasan asli. Nah dari sinilah aku baru tahu kalau ternyata selama ini aku nyanyi itu nggak dipikir asal bunyi, nggak didengar, kayak pokoknya apa ya, hal-hal sederhana loh. Nyanyi itu bukan pakai mulut tapi pakai telinga. Nyanyi itu tentang mendengar, bukannya tentang kamu ngeluarin gitu kan. Konata pernah bilang kayak gitu kan. Aku pokoknya pokoknya gimana ya, butuh waktu yang agak lama, bahkan mungkin sampai sekarang tuh masih belajar gitu loh. Ya pasti sih. Maksudnya juga, itu kan nggak bisa didapetin dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4 tahun. Ya kan, kalau orang itu tuh biasanya belajar dari kecil ya nggak sih, atau setidaknya butuh pengalaman bertahun-tahun gitu loh, baru kayak bener-bener oh iya gitu. Itu pun aja kayak perlahan ngerti gitu loh. Pokoknya jadi banyak banget ilmunya. Begitupun kakak-kakak seniornya di situ yang bikin aku jadi nambah wawasan musik lagi. Nggak cuma dari paduan suara. Iya, nambah playlist lagu, nambah referensi. Makanya lagu-lagu yang berkaitan sama ini juga dapatnya dari situ. Karena ya gimana, kita ada di UKM musik dengan satu atap yang sama. Masa iya kita nggak berkecimpung di musik juga gitu kan. Nah, ngomongin lagu, ini gue tanya-tanyain terus sih sama orang yang udah gue ajak ngobrol. Lagu favorit apa? Favorit di paduan suara? Iya, yang udah dipelajari. Kalau lagi-lagi kamu tanya kan aku nggak bisa jawab satu. Tapi ada sih yang berbekas banget lah. Yang berbekas banget ya, yang udah dipelajarin di PSM Unila. Bentar, ingat flashback. Udah, tidak lain dan tidak bukan. Apa? Pasti kamu udah tahu. Apa? Mas Ali. Bukan. Ya itu suka banget karena aku di situ solo.
Baru mau beli di spill nggak solonya? Gue pikir dulu ada nggak ya di YouTube yang nggak ada, berarti di spill aja nggak apa-apa solonya. Ada anjir, enggak ya? Nggak ada drum. Ih, enggak, udah jam segini malu. Tapi intinya kan jam segini suaranya jadi. itu sebagai apa sih? Ya pencapaian ya, sebuah achievement prestation Gini prestation. Kayak aku pokoknya intinya di situ aku sangat-sangat menghargai sebuah proses sih dari yang di lirik sini sama senior, dari yang dimarahin karena fals ya sampai sekarang sering dari fals, dari yang menghabiskan satu sesi hanya untuk ngebenerin satu nada dan langsung terima kasih Andaru telah menghabiskan waktu temanmu, kayak ih cekit disilet dadamu, sakit banget rasanya sampai akhirnya dipercaya untuk jadi solo. Meskipun ya nggak tahu sih, nggak sebagus itu sih, tapi juri-juri kayak muji gitu. Tetap sombongnya apa? Leo. Tapi maksudnya apa namanya ya, aku menghargai proses banget. Maksudku ya itu tadi, kalau kamu tuh sabar, kalau kamu tuh penasaran tuh ikutin deh coba rasa penasaranmu itu. Jangan keburu capek, jangan keburu nangis dulu terus udah gitu. Ternyata kamu tuh bakal dapet banyak banget gitu loh. Meskipun ini belum seberapa, tapi buat aku banyak banget gitu. Udah cukup membuat diri ini bangga. Iya, kayak proud of me. Nggak sedikit sih, maksudku kayak pengalamannya gitu ya. Itu kalau misalnya dibilang sama Sali suka, tapi itu kan lebih ke personal ya. Kayak yang bukan karena lagunya juga aku suka, tapi jujur kalau untuk itu terlalu monoton, jadi kayak gitu bagus lagunya bagus, suka banget aku sama Sali itu, karena itu salah satu lagu yang apa ya, masuk ke salah satu list pengen aku nyanyiin, dikabulkan sama Konatan gitu. Karena aku awalnya cuma nonton, cuma ngeliat kayak ada video itu kan ada di komputer kita. Terus aku nonton bagus, tahu-tahu dibawain sama Konatan gitu kan. Nah, tapi kalau lagu yang ini, ayo tebak Ausdem Denerhat, lagu ngantuk. Lagu ngantuk, nggak suka bahasanya jelimet. Penayuhan Bedana. Bukan juga ya. Tapi kalau dibilang suka, bagus. Tapi nggak berkesan. Bukan nggak berkesan, cuma ada yang lebih dari itu. Kalau yang paling berkesan justru malah lagu Penayuhan Bedana. Bukan lagu yang aku dihancurkan. Itu yang Terima kasih Andaru ya. Itu kalau itu lagu ini The Prayer. Kalian pokoknya generasi di bawahku kayaknya nggak pernah nyanyi lagu itu lagi deh. The Prayer, When You Believe. Gara-gara kakak. Enggak juga anjir. Ya mungkin karena nggak pernah diulas lagi aja. Nah, jadi lagu apa? Take lah. Ivan Johan. Iya. Itu Ivan lagu aneh-aneh dalam tanda kutip, ngerti gak sih kan? Iya, kita tahu karena bahasa itu folklore segala macam, apa lagu daerah, cuman lagu pop, lagu daerah yang kita tahu. Itu lagu aneh-aneh pertama yang berhasil masuk ke relung jantungku, kayak bener-bener. Tapi emang dinamikanya juga ini sih. Dan itu aku nonton di pelepasan kakaknya pas mau ke Spanyol. Itu di FEB Gedung A. Aku nonton di sebelahku Nia Kurniawati. Aku bener-bener sampai kayak gitu, tapi mau tepuk tangan aja udah nggak bisa, nggak boleh jerit aja sama saya, nggak boleh gitu. Aku kelepasan karena itu aku bener-bener baru pertama kali ngelihat Miracle. Jijik banget loh, Bay. Ajaib, mulut manusia tanpa instrumen, tanpa musik, tapi kayak bisa ngasih energi yang bus gitu kayak. Take the slips away. Dan lagi-lagi dia punya 3 faktor yang aku suka itu. Liriknya, tapi aku masih belum tahu sih.
Karena itu bahasa Inggris zaman lama. Itu bahasa Inggris zaman lama dan bahasanya puitis banget. Iya. Jadi kayak itu anak-anak sastra Inggris sih yang bisa. Kayaknya ya. Ini maksudnya. Jadi bukan cuma ditranslate secara bahasa Inggris biasa, tapi benar-benar yang bermajas juga. Iya. Nah, itu kan bikin aku penasaran. Yang kedua musiknya, dinamikanya gila-gila. Iya. Apalagi endingnya bener bang dengan bang yang bang saling saut-sautan. Gitu kayak ada gitu. Kalau aku imajinasikan ya, kayak ada angin yang langsung bus gitu. Jadi ke penonton tuh langsung kayak diserang gitu. Lebay ya. Imajinatif orangnya emang. Dan yang terakhir dari Ko Ivannya. Enggak lah, bukan Ko Ivannya. Aku nggak tahu siapa Ivan Johan pada saat itu. Jadi kayak ya karena dinyanyikan di paduan suara itu gitu. Iya kan, jadi dari penyanyinya kan aku bilang. Iya. Jadi kayak wow, bener-bener ajaib. Di situ aku bener-bener baru melek ada lagu paduan suara bagus selain folklore loh gitu. Melek hey gitu kan. Banyak yang bagus-bagus gitu kan, dan dari situ aku yang bisa bertahan. Tapi kan juga sih. Enggak sih, maksudnya kalau boleh dibilang lagu yang aku nggak akan bosan sampai detik ini itu gitu kan, yang udah dipelajari ya. Iya. Yang udah dipelajari di PSM Unila itu akan selalu ada di nomor 1 sih. Take those steps away. Ya, teman-teman kayaknya nggak asing, mungkin salah satu mungkin anak-anak angkatan berapa ya, 17 ke bawah, 17 yang mungkin belum tahu 18 nyanyi di Franciscus. Franciscus kan mereka bawain, kita bawain itu. Iya. Tapi maksudnya kayak yang kalau nggak ada yang gembor-gemborin lagu Tekotek lebih heboh dari aku. Ya gak sih? Orang bisa keracun jadi suka sama Tekotek karena racun dari mulut tuh kayak Tekotek bagus. Akhirnya pada setuju kayak, oh iya bagus. Tapi maksudnya kayak, ya maksudnya kalau kakak-kakaknya dulu juga mungkin pada suka ya. Tapi maksudnya kalau dari generasi aku ke bawah gitu, kayaknya nggak ada yang lebih heboh kalau ngomongin Tekotek daripada. Tapi beberapa orang yang udah gua ajak ngobrol nih beda semua ya ternyata ininya. Ya lagi-lagi bedanya karena ininya, karena penerimaannya. Iya, salah gue pikir padahal kan lagu. Karena pengalamannya, karena yang kamu bilang tadi, gairahnya. Iya. Emang kalau si Jogi kan sukanya apa sih dia tuh? Si Jogi kemarin sukanya ini Seeker. Mungkin karena itu boleh dibilang lagu paling berkesan kalau kataku. Iya, karena lebih kepada ke arah sana. Iya. Terus kalau si ini Abdal apa? Si Abdal Ausden. Bukan. Dies Irae oke sih. Iya. Nah, terbuka sama Kak Silvi dan Kak Nia sih. Terus si Maria? Nanti aja deh. Oh nanti ya. Iya. Oh iya, kan belum ditayangin. Iya. Oke. Kalau apa namanya? Nah, yang aku harapkan dari solois itu tuh yang kayak Nia itulah gitu. Dan sampai sekarang belum mendapat sosok Kak Nia, combo Kak Nia Kak Silvi sih. Belum ya? Belum sampai sekarang pun. Aduh, mereka dulu tuh unbeatable gak sih? Bener-bener combo yang pas gitu sih. Gak tahu deh. Ayo dong teman-teman, kalian pasti bisa. Asli kalian pasti bisa. Kayaknya belum tentu deh anak di bawah kita nonton ini. Ya udah sampaiin aja lah. Sampaiin aja. Mau ini buat teman-teman penggiat paduan suara dimanapun berada ya, terutama ini paduan suaraku PSM Unila. Maksud aku jangan hanya bermindset untuk mengagumi seseorang aja, untuk mengagumi apa yang ada di diri orang, apa yang pencapaian orang gitu. Tapi ayo gue bisa lebih dari itu. Bisa kayak dia, bisa lebih dari dia gitu loh. Usahanya harus lebih ditunjukin lagi. Gairah bermusik. Iya, terutama di paduan suara. Kamu udah masuk paduan suara, itu bukan lagi selingan, tapi masuklah ke situ. Makanya aku bilang kalau itu tuh ada rak tersendiri gitu loh. Jadi kalau kemarin ada rak enggak, dia harus ada rak sendiri khusus, dan itu akan menghiasi
ruangan musikmu gitu loh. Iya. Dia akan menambah ruangan musikmu, bukan kayak diselingan gitu loh. Pokoknya dia tuh ada rak khusus pojok yang estetik bagus gitu. Makanya aku kayak bener-bener karena itu tadi Fik, karena boleh dibilang meskipun dari TK sampai SMA aku juga nggak asing dari musik, tapi jalan musikku ketemu ya di paduan suara PSM Unila itu. Jalan musik yang aku benar-benar berkecimpung di dunia musik. Iya, dan karena sebagai pelaku. Jadi makanya kayak itu bakal bukan rak lagi sih, bahkan mungkin kayaknya ruangan khusus deh. Iya. Benar-benar jadi library. Iya, jadi kayak itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sih. Jadi kalau berkaitan dengan Solo tadi kayak ya setidaknya Pernah. kalau dibayang-bayangin gitu kayak tapi aku nyangkanya ya pada saat itu aku dipilih karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, Fik. Kamu orang masih maba. Iya. Bass itu cuma aku sama Ihsan kan. Iya, masuk pun masuk Diki. Maksudnya bass 2 pada saat itu cuma. Oh iya. Cuman kakak. Iya ya. Iya. Iya ya, Ihsan Diki bariton ya. Iya anjir, aku sendiri. Terus maksud aku bukan mengecilkan Ihsan atau Diki ya. Kalau Diki mungkin sama kalian tuh masih bener-bener baru gitu kan. Jadi Konatan, ini aku dari Konatannya malahan kayak mungkin belum ada kepercayaan gitu kan. Mungkin siapa tahu kalau pada saat itu Diki ditunjuk, siapa tahu bisa. Kalau Ihsan juga aku nggak berniat ngecilin dia, tapi mungkin nggak tahu deh. Ini lebih kepada pilihan Konatan aja karena kayaknya nggak ada lagi. Kasih ini deh, kasih itu tuh biar orang-orang yang ada di bawah lu juga ngeliat lu gitu loh Kak. Mungkin iya, menurutmu gitu. Bisa ngangkat lebih lu gitu loh Kak, kayaknya sih. Mungkin ya. Nggak tahu deh gimana. Tapi yang jelas itu asli sih. Dan kamu tahu kan dari segala deretan pengalaman aku yang insecure tadi, yang gak pede tadi, dan aku harus jebret maju loh di depan gitu, nyanyi ini nih, dan nadanya kayak azan juga gitu kan. Jadi kayak sempet sakit pala aku, sempet kayak sempet geliat kayak mau pingsan. Sengaruh itu tau asli, sengaruh itu ke psikis dan fisikku juga. Jadi kayak bener-bener pala aku kayak kunang-kunang kayak sebegitu. Dan ini gue gak menyangka sih. Dan ini dinilai, nggak tahu sih, maksudku aku nggak niat berlebihan atau gimana ya. Tapi itu yang aku rasain. Asli, kayak trauma tuh sebegitunya loh, asli. Jangan remehkan gitu, jangan remehkan bully, jangan remehkan perkataanmu, kan itu bisa seberpengaruh itu ke kehidupan seorang sih, asli. Makanya kayak itu dan di posisi itu aku dinilai, aku dipertaruhkan, maksudnya kayak yang gimana ya, salah dikit aja aku membawa di pundakku itu membawa tanggung jawab yang sangat besar, dinilai. Kalau azan kayak gitu kan kayak nggak ada yang nilai sih, mau suaramu bagus, mau nadanya gimana, terserah ya. Ada sih kalau salah dihujat tadi. Iya, maksudnya jangan salah lirik aja ibaratnya. Lirik nggak tuh, maksudnya azan jangan salah, intinya jangan salah sebutnya gitu kan. Maksudku kan, tapi maksudnya ini tuh dinilainya tuh dari segi lomba gitu loh, bukan dinilai, tapi maksudnya dinilai lomba kualitas. Jadi kayak itu kan kalau ngebayangin itu aja aku masih deg-degan tau gitu kan. Tapi maksudnya justru mungkin ini jalan Tuhan ya, maksudnya kayak dikasih nih jebret gitu, langsung pengalaman yang ini untuk melawan traumamu gitu loh. Aku nggak mau kamu dirundung trauma terus gitu. Tuhan nggak mau hambanya ini menderita. Iya, menderita, dirundung ketidakpercaya dirian, ketakutan, ketraumaan itu gitu loh. Jadi kayak yang kalau kataku dari situ deh titik baliknya, aku bener-bener kayak yang ini aku bisa gitu loh. Orang tuh percaya aku bisa, maksud aku nggak percaya sama diriku sendiri gitu loh. Iya.
Jadi kayak orang lain aja bisa percaya masa gue enggak. Ya, maju. Jadi di situ kayak semua jadi kayak aku dapetin berani, iya, bisa ngelupain kesalahan masa lalu, iya gitu kan. Dan hanya dengan ditunjuk jadi solo, itu pun nggak nyanyi ibaratnya gitu kan. Iya. Menurutmu nyanyi nggak sih itu kayak opening gitu? Nyanyi sih tetap karena menyanyikan sebuah melodi kan. Menyanyikan melodi ya. Kalau kata Bukan Jogi berpidato. aja nyanyi nangis aja nyanyi ya kan. Nangis aja nyanyi. Karena nggak satu nada. Itu aku ngekek banget tau ngeliat seperti itu. Kayak anjir anak ini ada aja gitu kan. Itu kan menurut Jacob Collier. Nggak tahu lah, lupa siapa nama gitunya. Tapi aku ingat aja teorinya menurut dia itu. Ya, tapi masuk akal. Masuk akal. Ya, maksudnya ya gara-gara hal itu ya cukup berpengaruh sih. Jadi ya itu tadi, kalau kamu tanya lagu favorit, sebenarnya bukan itu kalau dari segi lagunya, tapi paling berkesan itu. Ya tapi kalau favorit tetap Tap of Death, karena dia yang benar-benar ngebuka mata aku untuk kategori-kategori lain yang ada di paduan suara. Termasuk sacred gospel dan lainnya. Iya, kalau gospel belum. Aku agak lama Vic menerima gospel Vic. Karena bener-bener ini ya. Iya. Bener-bener rohani dalam banget. Aku malah bener-bener dulu kalau ada sesi kita belajar gospel, lagu-lagu rohani agama lain, apa gospel atau lagu rohani agama lain, aku kayak nggak mau gitu, bener-bener nggak mau. Dan aku bilang itu ke orang-orang gitu kan. Dan kesini jadi mau, kalau ditanya jujur nggak tahu juga kenapa. Nggak tahu kenapa ya. Kalau menurut gue karena kita butuh duit dan iya, lagu itu udah kadang kita nyanyiin aja. Lama kelamaan kayak udahlah gitu. Orang gua nggak mempercayainya gitu istilahnya. Kalau dari segi keimanan ya wallahu alam ya. Maksudnya kita nggak bisa ngomong mana yang benar atau salah. Kita juga nggak mau bilang pendapatku benar loh. Ini yang benar ya. Pokoknya intinya kalau aku pribadi nyanyiin aja. Udah gitu aja kayak malas terlalu diambil pusing gitu. Kayak aku mikirnya pembelaanku kayak ya toh itu cuma sekali, nggak aku nyanyiin tiap hari gitu kan. Itu juga untuk keperluan lomba dan itu udah lewat gitu kan. Jadi kayak aku sempat punya pikiran ini tapi maaf sebelum aku sempat punya pikiran picik gitu loh Vi. Untuk egoisme aku kayak nanti kalau aku udah jadi orang yang berwenang gitu, udahlah nggak usah bawa lagu nggak usah nyanyi lagu-lagu yang berbau agama lah gitu. Even lagu Islam, ngerti nggak sih? Ada banyak ratusan lagu gitu kan yang bisa kita nyanyiin yang nggak kalah bagusnya tanpa membawa unsur-unsur agama gitu kan. Beda berarti kalau gua malah ini Kak. Kalau gua udah jadi orang, bukan di sekarang ya, kalau gua udah jadi orang yang besar, kayaknya gua malah pengen ngaransemen ke adat-adatan yang orang Islam banget yang ada di desa itu tuh gua buat jadi choir. Contoh misalnya kan banyak sih orang yang pujian atau apa itu tuh yang sebuah melodi yang bagus, nah tinggal dikasih iringan-iringan dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau aku justru ya itu daripada ada mungkin kecemburuan, maksudnya kayak jadi nggak adil dong. Lo mau nyanyiin lagu Muslim mau, tapi nyanyi lagu ini nggak mau, lagu luar Muslim nggak mau. Sedangkan kita orang yang non Muslim juga harus nyanyiin lagu lo gitu kan. Jadi kayak ya daripada kayak gitu mending nggak usah nyanyi lagu-lagu agama, selesai. Kita nggak sih? Kita nyanyi folklore, kita nyanyi lagu mix zaman-zaman ya, tapi kayaknya lagu-lagu zaman dulu memang berbau gerejawi kan. Maksudnya memang musik paduan suara tidak bisa dipungkiri berawal dari sana gitu. Jadi ya tapi kan ada tuh yang nggak berbau keagamaan atau potongan ayat apa atau kalimat-kalimat apa yang ciri khas agama tersebut gitu kan. Jadi ya aku lebih baik menghindari itu gitu kan. Iya ya kan. Toh banyak lagu-lagu ini. Tapi ibaratnya gini nih, aku pada saat itu
ini nggak apa-apa ya, mungkin agak sensitif ya, tapi maksudnya ini nggak menyudutkan apapun, ini pandanganku ya, pandanganku terhadap menurut kita aja. Iya, pandanganku terhadap musik paduan suara yang selama ini aku jalanin. Tapi aku kayak selama itu tidak ada yang bener-bener mengidentitaskan, ngerti gak sih? Misalnya nih kita ya, kalau misalnya lagu kita ambillah, kan kita seringnya nyanyi lagu gospel rohani Kristen gitu ya. Misalnya ada kata-kata yang apa namanya, haleluya misalnya, atau aminnya kan amen gitu kan. Nah, pokoknya intinya yang bener-bener ya itu memang lagu gerejawi gitu kan. Itu pada saat dulu aku bener-bener kayak yang kalau sebisa mungkin gak aku sebut gitu kan. Tapi kalau misalnya lagunya misalnya berbau kisah tapi diambil dari Injil misalnya, tapi misalnya kayak kisah apa, kan ada tuh ada satu lagu tapi belum pernah kita pelajarin sih, aku pernah nonton aja dari PSM, Mercubuan. Nah, kalau nggak salah bukan yang masih di Jakarta kok ya, Mercubuana pokoknya intinya itu mereka bawain Conversion of Saul. Aku kan nanya-nanya tuh, aku jujur maksudnya justru penasaran loh sebenarnya, kayak aku kalau misalnya lagi diskusi sama teman yang non muslim yang Kristen gitu, ini sebenarnya apa? Aku tanya-tanya loh kayak cerita di balik ini apa, gini apa. Biasanya yang aku ajak ngobrol tuh Bang Lewi, Jogi gitu. Jogi pernah sih? Kak Silvi gitu. Pokoknya yang karena aku benar-benar penasaran. Jogi kayaknya nggak pernah dia aku ajak ngobrol masalah keagamaan. Dia kan ups. Tapi udah tobat sekarang? Enggak, tapi dulu dia ngaku. Kayak aduh Kak, sorry banget gua kayak kurang paham gitu. Sekarang tobat dia. Alhamdulillah. Ya syukurlah kalau dia udah puji Tuhan. Iya, puji Tuhan kalau mereka. Tapi maksudku yang paling sering aku tanya-tanya itu si Lewi. Nah itu kalau dia emang taat. Ya nggak tahu sih gimana. Cuma maksudnya dia banyak tahu. Dia lebih banyak ngerti pada saat itu. Jadi aku nanya Conversion of Saul ini apa gitu. Oh jadi diambil dari cerita dari Saulus. Ada tokoh di mereka namanya Saulus yang pada saat itu menentang ajaran Yesus pada saat itu kan. Ini yang aku tahu ya, yang aku tangkap. Terus dia kayak kalau ada yang mau ngebenerin boleh juga. Iya, CMIIW ya, Cemiu pokoknya. Terus apa namanya? Tapi intinya lagu ini tuh Conversion of Saul ini menceritakan Saulus yang awalnya apa namanya? Membangkang, terus karena ada pokoknya dia mendapatkan keajaiban lah pokoknya intinya. Terus akhirnya dia menjadi pengikut gitu loh. Nah intinya menceritakan itu. Terus seru kan, kayak yang ditambah lagunya juga bagus gitu kan. Itu aku suka dan aku kayak gak pikir panjang aja gitu loh, karena gak ada kata-kata yang seidentik itu gitu kan. Makanya kayak aku gak masalah. Kayak lagu-lagu apa, lagu Walk Together Children tuh, aku pernah bawain itu juga di BCF 2016 sama Medan juga. Itu nggak ada satupun lirik yang ada kata-kata yang identik banget. Jadi kayak bener-bener cuman Walk together children, don't you get weary. Itu kalau nggak salah ya, aku sempet nanya sama kakak-kakaknya itu lagunya tentang apa. Itu perjalanan Nabi Musa, Moses. Yang pokoknya setelah dia membelah Laut Merah itu kan, pokoknya intinya ngajak jalan, ayo jalan gitu kan. Karena lagi dikejar Firaun. There's a great camp meet in the promised land. Ada tanah yang ada lahan yang dijanjikan di sana loh oleh Tuhan ibaratnya gitu. Nah, dan itu kan gak bawa apa-apa. Jadi kayak karena aku juga suka lagu-lagu yang berkisah kayak gitu di awal. Ya balik lagi karena emang mendramatisir semuanya. Mendramatisir, emang orangnya drama. Bahkan lagu pop When You Believe aja itu sebenarnya lebih kepada ini kan, ke arah sana. Iya. Ke arah non muslim kan. Tapi maksudnya aku suka karena lagunya
there can be miracle when you believe gitu kan, akan ada keajaiban saat kamu percaya gitu. Yang penting kamu percaya sama Tuhan, sama apa yang kamu yakini. Jadi gitu loh. Jadi dulu aku bener-bener cuma bisa toleransi sama lagu-lagu yang kayak gitu-gitu doang. Sampai akhirnya aku dipertemukan oleh lagu When the Saints Go Marching In, dimana openingnya langsung glory glory hallelujah. Nah langsung kayak jadi kayak langsung aku yang dulu langsung kayak shock gitu. Aku yang dulu bener-bener langsung kayak shock. Tapi ya udah, lagi-lagi kayak yang kalau ditanya motivasinya kenapa mau ini, kayak aku nggak bisa jawab yang kayak akhirnya jadi nanti mengarahkan kamu untuk sama mikirnya kayak aku. Aku lebih kepada simpel aja, kayak udah dinyanyiin aja titik gitu, nggak mau ambil pusing, nggak mau terlalu gimana dosa-dosa lah gitu loh. Gimana sih tapi intinya gitu, aku nggak mau terlalu ambil pusing yang gimana kayak toh itu aku nyanyikan pada saat kompetisi aja gitu kan, selesainya kan udah nggak nyanyiin lagi gitu kan. Itu sih, tapi sampai aku sempat mikir egoisnya gitu, kayak udah nggak usah bawain lagu-lagu berbau agama gitu, selesai kan niatnya kan kayak gitu. Jadi kayak udah adil dan makmur gitu. tapi ternyata ya tetap aja maksudnya kita nggak bisa semudah itu memisahkan egois, pokoknya mengikuti egois itu gitu, karena ada kepentingan umum, ada kepentingan lainnya, kepentingan umum, kepentingan untuk kategori lomba dan sebagainya. Tentunya sesuai kemampuan kita juga. Karena kadang kan lagu-lagu gospel itu susahnya naudzubillah. Makanya amit-amit jangan bayi, pokoknya pik ngos-ngosan terus warna suaranya tuh harus beda gitu loh. Kamu harus kayak joyful nyanyinya, kayak itu capek pik, asli pik. Kamu yang kurang beamku sama ininya aja, aduh ngos-ngosan kan, hey amko rambe amko itu kan masih endingnya. Kalau kamu suruh nyanyi lagi meninggoy ya kan. Makanya pasti kalau apapun taruh di ending ya kan. Makanya gospel ini kekuatan yang ada, aku akuin gospel ini secapek itu kayak pokoknya tapi seru. Aku suka banget. Sekarang malah jadi suka gitu loh. Kalau dulu denial, sekarang malah jadi suka karena harmonisasinya, karena musiknya itu tadi. Itu sih pandangan aku tentang paduan suara. Pokoknya nggak tadi sampai butuh proses yang nggak sebentar aku bisa jadi se-edik itu sama paduan suara. Kakak melewati berapa kompetisi dan berapa konser? Kompetisi itu 2016 aku ikut Bali, 5th Bali International Festival, Choir Festival, Pesparama 2016 di Medan. 2017 ikut lagi sama kalian Bali ke-6. 2018 ikut kita nggak ada ini 2018 ada dong Beb, ke Semarang. Oh ada ya. Oh iya. Sugio Pranoto itu 18. Iya. Tapi konser juga. Kalau dari konser ya, konser 2015 akhir. Aku pertama konser 2015 itu kompetisi. Kalau konser ini Rekom masuk konser nggak itu? Nggak usah ya, karena itu mau kompetisi. Ya, sebuah kewajiban juga. Kecuali ini kompetisi virtual. Mau sama siapa? Iya makanya. Terus tinggal nonton aja kan di YouTube kalau itu. Nggak main, apa yang di Prekom sama yang dinyanyiin. Videonya sama. Iya, nggak penting banget. Harusnya surprise di pas kompetisinya baru kita nonton. Terus tadi kan 2018 ada konser ya sama kalian. Iya. Fourth annual concert yang judulnya apa tuh itu? Kalau yang 2015 Season of Love. Diversity. Unity in Diversity. Itu. Terus kompetisi lagi di Unity studio. in Song. Unity in Diversity. Iya, Unity in Songs. Unity in Song. Terus
2018 akhir menuju akhir itu ada Sugio Pranoto. Terus sempat Peksi Minas juga. Oh iya, Peksi Minas. Itu masuk nggak sih? Masuk. Itu beda lagi. Aduh, seru banget kalau itu mah. Terus 2019 iya masih panjang banget. 2019 itu Franciscus Bandar Lampung Choral Festival. Dah. Terakhir di situ karirku bermusik di Paduan Suara. Maksudnya yang kayak lomba dan tampil. Kayak setelah itu aku nggak pernah deh. Yang paling berkesan dari keseluruhan agenda itu. Kalau ditanya paling lagi-lagi paling ya. Aduh susah banget. Tapi walaupun itu ada memori tersendiri, pasti ada hal yang membuat gila. Gua ini sih yang gua ingat banget gitu. Aduh susah banget. Tapi kalau paling berkesan itu enggak sih. Aduh gimana dong, susah. Oh enggak, kalau paling berkesan udah pasti kompetisi pertamaku dong. Oh iya. Iya, Bali. BCF 2016. Itu berkesannya bukan hanya karena lagi-lagi semuanya sebab pertama. Iya, pertama kali ke Bali, pertama kali kompetisi, pertama kali akhirnya impianku tuh tercapai. Apa coba? Pengen nyanyi satu panggung kompetisi sama kakak-kakaknya. Karena aku sangat-sangat mengagumi mereka. Iya. Meskipun yang cewek belum ada yang bisa bergabung ya. Rata-rata yang cowok kayak Kak Rangga, Kak Santri, kakak-kakak bass yang luar biasa itu, Kak Wahyu, Kak Indra, Kak Andri. Trio itu, aduh, kayak itu such an honor buat aku, suatu kehormatan bisa nyanyi satu panggung sama mereka, lomba sama mereka. Kalau berkesan sih itu. Tapi kalau boleh dibilang yang seru, BCF sama kalian. Kenapa? Karena kita di sana hampir 2 minggu. Masa sih? Kita 10 hari kan di sana. Iya. 10 hari mah perjalanan enggak? Enggak sih. Karena kita total konser. Total tuh 2 minggu. Iya, konser itu, iya. Berangkat sampai pulang. Kamu ngitungin ya? Nah makanya aku bilang paling enjoy. Karena mungkin salah satunya adalah apa? Walaupun nggak sempat jalan-jalan kemana-mana sih sebenarnya. Jalannya kan waktu pulang. Yes. Doang. Tetap sempet nggak sih? Iya. Nah tapi maksudku kenapa aku bilang lebih enjoy karena satu itu aku ngerasa tidak ada tekanan. Maksud bukan berarti aku nggak gimana ya. Kalau di 2016 itu kan aku masih jadi ada adik nih ibaratnya. Masih banyak kakak-kakak di atas aku. Maksudnya kayak yang jadi kayak apa ya? Harus bagus seperti kakak yang lain. Enggak juga, bukan ke arah sana tapi tekanan-tekanannya gitu loh. Kayak di situ ada 2, aku ada di tengah-tengah, aku harus ngurusin adik-adikku, begitupun bener. kakak-kakaknya. Jadi kayak aduh, pokoknya itu capek banget sih. Capek banget, seru tapi capek banget karena pressure-nya gila, bener-bener kayak yang aduh, pokoknya itu gila. Jadi kayak aku kurang enjoy di perjalanannya, kurang bisa menikmati me time, jujur. Azan. Oke, bentar. Kita break azan dulu. Azan. Ini BTW azan subuh ya. Azan subuh.